Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali saya Putri Windasari dan juga Vena Kintan kembali menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Vena, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa baik, waktu perjalanan ke sini juga lancar, tidak ada kemacetan. Tapi tadi sebenarnya udah siap-siap mau bawa payung karena sempat mendung di luar. Mendung ya? Tapi ternyata nggak mendung, nggak hujan-hujan Putri. Nah ini ada yang mengatakan bahwa ternyata kualitas udara di Jakarta semakin memburuk. Nah menarik, ini topik yang akan kita bahas di Apa Kabar Indonesia Siang hari ini. Tapi sebelum kita ke sana, kita punya informasi pertama untuk Anda pemirsa, di mana sebuah minibus rombongan wisata siswa sekolah dasar di Jepara, Jawa Tengah terguling dan menimpa dua pengendara sepeda motor. Ya, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun sejumlah siswa dan dua pengendara motor menderita luka ringan. Dalam rekaman video amatir ini, sejumlah warga terlihat panik saat menyaksikan bus rombongan wisata pelajar Sekolah Dasar Negeri 1 Banjaran, Jepara, Jawa Tengah, terguling di Jalan Raya Jepara Bangsri, tepatnya depan Puskesmas Melonggo. Dalam kecelakaan ini, dua sepeda motor tertimpa badan bus, sedangkan pengendaranya berhasil menyelamatkan diri dan menderita luka ringan pada kaki. Sementara itu, pengemudi bus dan seluruh penumpang yang terdiri dari 13 siswa dan 2 guru selamat meski sempat syok. Pengemudi bus mengaku kecelakaan terjadi akibat remblong dengan laju bus yang pelan. Sadar mengalami remblong, Suharno sengaja membanting kemudi ke kiri untuk menghindari banyak korban. Hanya saja Suharno tak mampu mengendalikan bus hingga terguling di bahu sebelah kiri jalan. Kalau remnya belum. Oh, remnya belum. Macet, bagian macetan. Dari arah mana ke mana, Pak? Arah ke Bangsri ke Takamas. Kondisi jenengan pelan apa? Pelan. Pelan jenengan. Tadi kemacetan. 1 kilo lah. Ini tadi jenengan banting ke kiri berarti. Banting kiri kadang ke larak kayak nganter semua, Pak. Macetan. Malah kalau banting kanan saya nabrak Avanza. Oh. Dengan terjadinya kecelakaan bus rombongan pelajar ini, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jepara, Ali Hidayat mengimbau kepada seluruh sekolah agar selalu mengutamakan keselamatan setiap ada kegiatan di luar sekolah. Pihak sekolah harus memastikan armada bus yang disewa harus layak jalan. Depan Puskesmas Sinanggul. Intinya berarti walking class boleh asalkan keselamatan utamakan. Keselamatan itu yang paling utama menurut kami. Jadi setelah ini mungkin diperketat atau kalau teman-teman di satuan pendidikan itu mengikuti arahan dari kita, surat edaran kita, ya mestinya mereka juga akan menjaga baik. Untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, Satlantas Polres Jepara kini memeriksa pengemudi bus serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari Jepara, Jawa Tengah, Galih Manunggal, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, seorang pengemudi mobil menolak permintaan polisi lalu lintas untuk keluar dari mobil usai terlibat kecelakaan di akses tol Suramadu sisi Bangkalan, Jawa Timur. Ya, pelaku bertahan di dalam mobil lebih dari 24 jam. Tadi belum kenal, tadi kan di kepolisian sana sama yang pengendaranya aja nggak dipertemukan, terus belum kenalan. Pengemudi wanita ini menolak Polantas yang menghentikan laju kendaraannya. Sampai itu terlibat kecelakaan. Ada korbannya, kendaraannya otomatis di sini. Makanya siapa yang mau jemput sampean itu, ayo siapa dihubungi. Rizka Hikmawati, demikian nama pengendara ini. Perempuan asal Lowokwaru, Malang, Jawa Timur ini menolak keluar dari kendaraan setiba di halaman kantor Laka Lantas Polres Bangkalan usai terlibat kecelakaan di akses tol Suramadu. Setelah lebih dari 24 jam bertahan di dalam mobil, akhirnya Rizka mau keluar dari kendaraan dan masuk ke ruang polisi. Kepada polisi, Rizka menceritakan kecelakaan yang terjadi lantaran dirinya berusaha menyalip truk di jalan akses Suramadu dari arah selatan menuju Madura, namun menabrak pengendara motor. Karena korban ini masih dalam keadaan kurang memungkinkan untuk bermediasi karena masih di rumah sakit, maka kami arahkan untuk pengendara Brio ini supaya pulang dulu. Nanti kalau memang sudah bisa bermediasi kami undang lagi ke sini. Nah, ternyata yang bersangkutan tidak mau.
Yang bersangkutan tidak mau dengan alasan tetap pengen pulang dengan membawa mobilnya. Nah itu kan tidak bisa karena masih kendaraannya masih statusnya berupa barang bukti laka, sehingga kendaraan harus ditinggal. Akibat peristiwa tersebut, korban terluka dan dilarikan ke Rumah Sakit Bangkalan guna dilakukan perawatan intensif. Dari Bangkalan, Madura, Dimas Farik Abdurrahim, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tampilan nama desa Sukolilo di Pati, Jawa Tengah di peta laman pencarian ini menjadi sasaran kekesalan warganet. Ya, selain karena buntut kasus pengeroyokan bos rental mobil, ternyata saat ditelusuri via online memang banyak ditemukan kendaraan yang digunakan oleh warga yang tidak berplat disertai plat nomor. Dalam beberapa hari terakhir, tampilan peta dan jalan desa Sukolilo, Pati, Jawa Tengah di laman pencarian Google berubah nama. Mendadak, kini banyak titik di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah dinamakan sebagai Kampung Maling. Bahkan ada yang menamakan titik kumpul sindikat maling. Warganet menyebut kecamatan yang terletak sekitar 27 km dari pusat kota ini sebagai sarang pelaku kriminal. Hal ini merupakan buntut dari kasus pengeroyokan seorang pos rental yang dibunuh oleh warga sekitar karena ingin mengambil mobilnya yang diketahui berada di daerah tersebut. Akhirnya kekesalan warganet diluapkan dengan cara mengubah nama peta Sukolilo. Pasalnya saat ditelusuri via online, ternyata banyak ditemukan kendaraan yang digunakan warga tidak disertai plat nomor. Hal ini semakin menguatkan dugaan warganet. Meski stigma negatif ini bermunculan, namun pejabat Bupati Pati Henggar Budi Anggoro konsisten membantah tuduhan tersebut. Ia menegaskan terus berkomunikasi dengan pihak terkait soal kasus pengeroyokan yang menewaskan satu orang tersebut. Dengan di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit, tentunya kondisi ini kita juga ikut prihatin, tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya, karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja, dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas. Meski terus dibantah, namun temuan warganet soal banyaknya kendaraan bodong yang tetap beroperasi di jalan-jalan desa belum mendapat respon dari pemerintah setempat. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tepatnya Pasal 68 Ayat 1, setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor atau STNK dan tanda nomor kendaraan bermotor atau TNKB alias plat nomor. Ini aja nih. Adanya tanda nomor kendaraan bermotor atau plat nomor itu sebagai bukti bahwa kendaraan bermotor sudah diregistrasi. Bagi para pelanggar, aturan tersebut dapat dipidana paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, peristiwa pengeroyokan yang menewaskan bos rental mobil di Desa Sumbersuko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah berbuntut panjang. Ya, sejumlah wilayah di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati dalam Google Maps terus bermunculan penanda lokasi dengan nama-nama berbau kriminal. Dinas Kominfo Pati pun kelimpungan mengganti penandaan tersebut. Pasca aksi pengeroyokan yang mengakibatkan seorang bos rental asal Jakarta meninggal dunia dan 3 rekannya luka berat yang terjadi di Desa Sumbersuko, Kecamatan Sukolilo, Pati, Jawa Tengah pada Kamis tanggal 6 Juni lalu, dalam Google Maps terus bermunculan penanda lokasi dengan nama-nama berbau kriminal seperti Kampung Maling, Kampung Penadah, Kampung Bandit, dan sejenisnya kepada Kecamatan Sukolilo, Pati, terutama di Desa Sumbersuko. Tak diketahui secara pasti siapa yang menyematkan label Kampung Maling pada Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati di aplikasi Google Maps. Namun penelusuran di Google Help, setiap orang atau akun memang bisa menyematkan atau memberi tagar nama tempat di Google Maps.
Penggantian penanda lokasi dengan nama-nama berbau kriminal ini diyakini merupakan respon dari warganet atas peristiwa amuk massa yang menewaskan Burhanis, seorang pengusaha rental mobil asal Jakarta. Dinas Kominfo Pati selama lebih dari sepekan ini pun kewalahan membendung kejahilan warganet lewat aplikasi Google Maps yang merubah tanda atau tagging bernada miring di wilayah Desa Sumbersoko dan Kecamatan Sukolilo. Platform Google Maps tidak berada di bawah kendali Diskominfo, jadi Google Maps itu platform yang dimiliki oleh Google, sehingga sekali lagi kami dalam hal untuk melakukan langkah dalam hal kaitannya dengan penamaan lokasi-lokasi yang ada di sebagian kecil wilayah Kecamatan Sukolilo dengan penamaan yang kurang sepantasnya, kami juga menggunakan fitur-fitur yang ada di Google Maps tersebut. Imbas keisengan warganet beberapa waktu lalu, penunjuk arah di daerah Kecamatan Sukolilo tidak dapat diakses karena muncul keterangan jalan ditutup, sehingga menyulitkan pengguna jalan dari luar daerah ketika hendak berpergian melalui jalur tersebut. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Pemirsa, seorang wanita di Pontianak tewas terjatuh dari lantai 3 pusat kebugaran akibat terpental saat berlari di atas treadmill. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, seorang wanita di Pontianak tewas terjatuh dari lantai 3 pusat kebugaran akibat terpental pada saat berlari di atas treadmill. Ya, korban yang diduga kelelahan bersandar membelakangi jendela yang terbuka. Seorang wanita tewas terjatuh dari lantai 3 tempat gym di kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Selasa siang kemarin. Diduga wanita tersebut terpelanting ke belakang saat berolahraga menggunakan treadmill. Dari rekaman CCTV, terlihat korban bersama pengunjung pusat kebugaran lainnya tengah berlari di atas treadmill. Korban yang diduga kelelahan bersandar membelakangi jendela yang terbuka. Korban yang tak sempat berpegangan dan tak adanya teralis maupun pijakan balkon membuatnya terjatuh dari lantai 3. Akibat peristiwa itu, korban mengalami pendarahan otak dan tewas di tempat. Jadi dari hasil visum itu ada lebam pada dahi kiri kanan dan pipi, luka robek pada kepala. Nah, pada saat dilakukan visum di rumah sakit pun memang masih pendarahan di kepalanya, itu masih tetap berdarah, pendarahan meskipun sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian ada fraktur pada tulang tengkorak, kepala berbentuk segitiga, memar siku tangan kiri, memar pada bahu kiri, memar pada punggung, dan pada betis. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, tim Inafis Polresta Pontianak menemukan bahwa jarak ujung treadmill dengan jendela terlalu dekat. Polisi juga masih melakukan penyelidikan dan pemeriksaan saksi-saksi terkait peristiwa tersebut. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Tutwuri Handayani, TV One mengabarkan. Pemirsa, ayah dari Fatia Nur Eka Rahma, korban tewas akibat terjatuh saat nge-gym, meminta aparat memproses hukum pengelola gym yang dianggap lalai. Jasad Fatia langsung dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Keluarga yang mengantar hingga ke tempat peristirahatan terakhir korban ini mengaku tidak terima atas kematian anak mereka. Selamat Purnomo, orang tua korban, merasa keberatan atas keterangan pihak pengelola gym yang terkesan menyalahkan korban saat menggunakan fasilitas alat kebugaran di tempatnya. Ya, dia mengklarifikasi itu yang kayaknya membuat saya kesal gitu loh. Ya saya pribadi sebenarnya tadinya ya ada udah ya kita maafin, tapi dengan catatan saya pribadi yang mungkin untuk harapan pengguna gym, orang tua yang kepengen anaknya gym tuh, ya dengan catatan tolonglah sediakan fasilitas olahraga seperti gym ini
dengan standar operasional yang benar-benar untuk safety-nya itu biar enak, tidak ada keraguan dan kekhawatiran untuk berikutnya. Apakah ini kan jadi Ya, kita ke informasi lainnya pemirsa. Kuasa hukum Peggy Setiawan melaporkan penyidik Polda Jawa Barat ke Propam Mabes Polri. Pelaporan ini atas dugaan penghapusan status Facebook milik Peggy. Menurut kuasa hukum Peggy, isi status Facebook yang dihapus menggambarkan keberadaan Peggy di Bandung pada Agustus 2016. Namun kini status-status tersebut sudah tidak dapat ditemukan lagi. Kuasa hukum Peggy mempertanyakan transparansi pihak penyidik yang dianggap tidak menjaga keutuhan barang bukti. Penyidik di Treskrimum Polda Jawa Barat hari ini melimpahkan berkas perkara kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi 2016 lalu ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Berkas perkara tahap 1 ini untuk tersangka Peggy Setiawan. Berdasarkan mekanisme yang berlaku di Kejati, berkas akan diserahkan melalui pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Setelah penyerahan berkas, Kejati Jawa Barat memeriksa dan memastikan apakah berkas penyidikan sudah lengkap atau masih harus dilengkapi kembali. Kejati Jawa Barat menunjuk 6 jaksa penuntut umum bila kasus terdakwa Peggy lanjut ke persidangan. Sudah ada koordinasi dengan pihak kejaksaan dan mudah-mudahan tidak ada kendala, ya lancar, mohon doanya sehingga berkas dapat kami serahkan pada hari ini. Artinya sudah dapat bisa diproses tahap 2 penyidikan sebenarnya Pak? Ya, jadi untuk tahap pertama saat ini kami menyerahkan berkas, sudah ada para penyidik yang menyerahkan ke pihak kejaksaan. Lengkap ya Pak? Gitu, ya. Pak, terbaru kemarin ada pemeriksaan terhadap saksi nih, justice obstruction nih, ini hasilnya seperti apa sih Pak? Jadi kalau terkait dengan pemeriksaan yang kemarin sedang dilakukan, tentu ini masih tahap penyelidikan. Ya, jadi terkait dengan hasil proses penanganan obstruction of justice tentu masih berproses. Ya, usai jeda pemirsa, kita akan membahas pengakuan dari mantan pelaku judi online yang pernah bekerja di Filipina. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, judi online bukan hanya menimbulkan kriminalitas, namun juga bisa merusak rumah tangga hingga berujung pada perceraian. Di Pengadilan Agama Negeri Cianjur, pemirsa, gugatan perceraian akibat judi online ini meningkat. Bahkan ditemukan di persidangan seorang istri dicerai talak suaminya karena kecanduan judi online hingga menghabiskan 1 miliar rupiah. Tidak saja berdampak pada tingginya angka kriminalitas, dampak buruk judi online ternyata juga menjadi salah satu faktor meningkatnya kasus perceraian. Kasus gugatan perceraian akibat judi online kini menjadi tren baru di Pengadilan Agama Cianjur, Jawa Barat. Gugatan perceraian karena judi online ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan gugatan cerai masalah ekonomi dan perselingkuhan. Dari catatan Pengadilan Agama Cianjur, gugatan cerai yang masuk sejak bulan Januari hingga bulan Juni tahun ini sebanyak 2.474 perkara dan yang sudah diputus Pengadilan Agama sebanyak 1.947. Di antara perkara-perkara yang ditangani itu ada perkara yang disebabkan alasannya karena judi online dan pinjaman online. Bahkan nominal yang sangat mencengangkan, ya, sangat besar bagi masyarakat, dan karena hal itu menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sehingga mereka akhirnya berpisah rumah dan sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga. Itu tentu
Ya, pemirsa, kisah suami istri yang menjadi admin judi online selama 4 bulan di negara Filipina kerap mendapatkan kekerasan. Pak Sutri ini juga menyatakan mereka dipaksa mencari korban warga negara Indonesia dan ditargetkan harus mendapat 1 miliar rupiah per hari. Niat hati mengadu nasib berujung pilu, bekerja menjadi admin judi online namun menjadi korban kekerasan di negeri orang. Hal itu dialami Pak Sutri asal Batam, Kepulauan Riau. Awalnya Pak Sutri ini diiming-imingi oleh agen perekrut untuk bekerja di luar negeri dengan gaji mencapai 20 juta rupiah. Namun setelah sampai di negara Filipina, para pekerja justru dibawa ke sebuah pulau. Para admin ini diberikan nomor-nomor handphone yang mentargetkan WNI dan nantinya admin menghubungi nomor yang sudah ada untuk mau memainkan judi depo. Kemudian admin bertugas untuk merayu para pemain untuk mau mengikuti arahannya agar mendapatkan kemenangan yang berlipat. Awalnya para korban diberikan kemenangan agar para korban percaya dengan aplikasi judi online. Dengan berbagai iming-iming, akhirnya para korban mendepo sampai ratusan juta rupiah. Dalam sehari itu, pihak admin bisa mendapatkan dengan target mencapai 500 juta hingga 1 miliar rupiah. Apabila target tidak tercapai, maka pihak cukong tidak segan-segan menganiaya para WNI yang menjadi admin judi online tersebut. Nah, selama di sana kita itu dipaksa untuk bisa menipu warga Indonesia kita sendiri gitu, dengan alasan mereka sudah mengeluarkan banyak biaya, mulai dari tiket kita, mulai dari tempat tinggal, mulai dari semualah biaya kita ditanggung sama mereka selama di sana gitu. Nah, akhirnya kita dipaksa untuk menipu orang Indonesia. Dalam satu hari itu minimal harus ada sekitar minimal 500 juta. Selama bekerja sebagai admin judi online, para pekerja ini hanya bisa melakukan dalam sebuah kawasan. Tidak ada tempat dan juga celah bagi mereka untuk bisa melarikan diri. Sebab identitas, paspor, dan bersama buruh lainnya dipegang perusahaan dan selalu diawasi oleh Satpam. Pak Sutri ini akhirnya bisa melarikan diri setelah dibawa ke rumah sakit akibat siksaan dan juga tekanan dari majikannya. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Ya, lalu seperti apa kisah WNI yang pernah menjadi admin judi online di Filipina? Sudah bergabung secara virtual dengan Mbak Bunga yang pernah bekerja sebagai admin judi online di Filipina. Selamat siang, Mbak Bunga. Selamat siang. Baik, Mbak Bunga, boleh diceritakan ini awal mulanya bisa kemudian menjadi admin judi online di Filipina ini seperti apa? Apakah memang sudah tahu akan bekerja seperti itu atau ini penipuan juga? Awalnya aku dapat dari teman info, jadi diajak, terus dibilang sebagai admin judi slot, dan sampai di sana ternyata kita disuruh untuk melakukan penipuan, bukan sebagai admin slot. Oke. Mungkin bisa didetailin Mbak, aktivitas Mbak Bunga selama di sana itu ngapain aja, terus tibanya di sana katanya tidak sesuai dengan apa yang dikatakan begitu, akan melakukan pekerjaan lain gitu. Mungkin bisa diceritakan Mbak sesampainya di sana dan aktivitas selama 4 bulan di sana. Mulai dari keberangkatan sih awalnya sudah mulai curiga karena kita berangkatnya tidak memiliki visa. Nah, sampai di sana kita ditahan paspornya supaya kita tidak bisa kemana-mana. Dan kita ditempatkan di sebuah pulau. Nama pulaunya itu Island Cove. Nah, di Island Cove itu terdiri dari beberapa pogo. Pogo itu bisa dibilang kayak daerah, kawasan. Jadi kita ada pogo 1, pogo 2, dan pogo 3 seperti itu. Nah, kita tinggalnya dikasih sebuah fasilitas seperti apartemen. Jadi di situ ada sekitar 12 orang dalam satu kamar, dan di situ kita difasilitasi seperti listrik, makan, dan semuanya difasilitasi sama perusahaan. Nah, ketika kita dikasih pekerjaan, kita dibuat seperti budak dari jam 9 pagi sampai masuk jam 9 pagi sampai jam 2 pagi pulangnya, dan kita disuruh untuk menipu dengan cara kita dikasih nomor, dibagi sama bos, dan kita disuruh untuk menghubungi satu persatu. Dan itu pasarnya Indonesia. Kita direkrut
kita direkrut warga Indonesia supaya bisa berbahasa Indonesia dengan lancar, supaya korban kita bisa percaya dengan link yang kita berikan begitu. Nah, kita diberikan link aplikasi untuk memainkan sebuah permainan. Sebenarnya bukan judi, tapi itu penipuan dengan permainan angka besar dan angka kecil. Jadi nanti ada seorang leader yang menuntun seperti dia tahu angka yang akan keluar itu besar atau kecil, seperti itu. Baik. Ini berarti penipuannya ini semacam scam kah yang kemudian kalau kita klik linknya uang yang ada di rekening kita kemudian terambil, atau seperti apa penipuannya? Penipuannya itu kita cari sendiri. Biasanya kan sebuah perusahaan itu kan kita dikasih cara bagaimana menuntun sebuah permainan begitu. Nah, kita di sini harus mencari sendiri apa yang kita sampaikan kepada korban begitu. Misalnya seperti menonton video dapat uang atau bermain game mendapat uang, seperti itu. Jadi kayak seperti saya membuat seperti video dapat uang gitu. Ketika mereka sudah bergabung, kita bilang kita harus main game dulu, seperti itu. Main game dulu, nanti setelah menang nanti bakalan bisa menonton video dan dapat uang gitu. Seperti ada levelnya. Padahal sebenarnya tidak ada begitu. Oke, jadi bisa dikatakan ini berbeda dengan aplikasi atau situs judi online ya, Mbak? Iya, sebenarnya kalau bisa dibilang, kalau kita amatin itu berbeda, sangat-sangat berbeda kalau kita mengerti gitu. Jadi ini aplikasi real penipuan. Kenapa? Karena kita awalnya memberikan si korban untuk bisa menarik depo dia selama 3 kali. Setelah dia sudah percaya dengan link kita, barulah di situ kita habisin gitu. Kita habisin dengan sampai ratusan juta dengan iming-iming seperti jika Anda mau menarik deposit Anda harus mendepositkan sekian sampailah ratusan juta secara dia tidak sadar begitu. Padahal sebenarnya deposit itu tidak bisa diambil sama sekali begitu. Mbak Bunga, mungkin ini buat antisipasi masyarakat Indonesia juga ya. Kalau nih ada telepon masuk, kemudian dengan modus yang seperti Mbak Bunga sampaikan, mungkin boleh sedikit dipraktekkan Mbak, bahasa-bahasa yang biasa digunakan untuk menarik minat dari para korbannya ini untuk mengikuti permainan yang Mbak Bunga tawarkan begitu. Sebelumnya mohon maaf, kalau dari metode kami, model kami yang kebetulan saya kerja di perusahaannya itu tidak ada menerima telepon, sebenarnya tidak ada. Jadi semuanya real itu WhatsApp, melalui WhatsApp. Tapi ketika terpaksa harus menerima telepon dari si nasabah supaya dia percaya, kita angkat, tetapi tidak boleh video call begitu. Karena kita kan tidak boleh menampakkan siapa kita, perusahaan kita tidak boleh. Jadi hanya bisa via suara gitu kan. Akhirnya saya terima telepon, ya kira-kira jika ditanya, Ibu misalnya korban menanya kepada saya, Ibu udah pernah ya main seperti itu? Ya, kita yakinkan, iya Bu, kita udah pernah melakukan depo sekian, saya bisa beli rumah, bisa apartemen seperti itu. Jadi dia percaya bahwasanya dengan bermain aplikasi itu kita bisa mendapatkan seperti yang melalui saya jelaskan tadi gitu. Oke, Mbak Bunga, kalau untuk target-target dari para korban ini, dari perusahaan Anda, tempat Anda bekerja, ini bagaimana kemudian mencari target warga negara Indonesia untuk ditipu lah katakannya? Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita diberikan nomor oleh bos. Jadi warga Indonesia itu menjual nomor ke negara Filipina. Kebetulan bos kita orang Cungko. Jadi dia beli nomor dari Indonesia, nggak tahu mungkin ada relasi kali ya di Indonesia untuk dibeli. Contohnya seperti 1000 nomor dibeli dengan harga 10 juta gitu. Nah, nomor itulah yang akan dibagikan ke kita. Contohnya ada berapa orang di dalam satu grup dibagikan. Nah, nomor itu kita WhatsApp satu persatu, kita dekatin, kita ambil hatinya supaya dia mau gitu bermain dengan
link yang kita berikan gitu. Mbak Bunga, boleh tidak disebutkan mungkin apa sebutan nama permainannya supaya kita antisipasi ya kalau ternyata ada WhatsApp yang masuk, nama permainannya apa, atau mungkin ada beberapa permainan yang memang disiapin lah begitu sama sindikatnya Mbak Bunga yang dulu begitu. Oh, kalau untuk nama aplikasi mungkin tidak bisa saya sebutkan di sini. Dan untuk modelnya itu seperti tiba-tiba misalnya ada masuk WA dengan memberikan link aplikasi. Jadi dia bukan di-download melalui aplikasi Play Store. Tidak. Jadi dia link itu nyambung ke Google Chrome, ke browser gitu. Dan satu lagi yang mau saya tekankan, jangan pernah mengklik contoh seperti TikTok, di aplikasi yang lainnya kayak Shopee apa. Mereka mau buat iklan itu seperti kita memenangkan suatu hadiah seperti spin, misalnya seperti ada iPhone apa semua tiap itu kita spin kan, kita spin terus dapat misalnya contoh selamat Anda mendapatkan iPhone gitu, masukkan nomor handphone. Nah, jangan pernah dimasukkan nomor handphone ke situ karena itulah yang akan masuk ke database perusahaan kami gitu. Oke, taruhlah begini Mbak, misalnya ada 10 nomor yang kemudian dihubungi oleh Mbak Bunga dan juga teman-teman di sana, teman-teman admin di sana. Ini kira-kira dari 10 nomor ini bisa nyangkut berapa Mbak yang kemudian kena tertipu begitu? Dari 10 bisa sekitar 8 orang lah gitu, karena kita pasarnya itu ke ibu-ibu. Ibu-ibu kan tidak mengerti mengenai ini gaptek lah bisa dibilang gitu kan. Nah kita ajarin dia gimana cara permainan ini dengan gampang gitu kan. Karena permainan ini dibuat segampang mungkin supaya ibu-ibu bisa percaya dengan kita gitu. Baik, Mbak Bunga, hingga akhirnya Mbak Bunga dan suami bisa lepas keluar dari sana itu bagaimana? Nah, dengan jam kerja yang tidak masuk akal, terus dengan banyak penyiksaan juga di depan mata saya, jadi saya jatuh sakit sekitar 3 kali gitu kan. 3 kali jatuh sakit, tidak diperbolehkan dirawat di rumah sakit di luar dari pulau gitu. Akhirnya saya jatuh sakit yang keempat kali, dibawalah ke rumah sakit besar di luar pulau. Nah, disitulah saya dirawat dan dijaminkan oleh teman saya yang kebetulan istrinya orang Filipina, dan saya dirawatlah di rumah sakit itu dengan jaminan dia. Disitulah saya berpikir saya harus kabur gitu kan, harus menghubungin hotline KBRI begitu. Dari situlah saya dapat jalan bagaimana supaya bisa kabur ke KBRI begitu. Oke, kalau untuk gaji dari Mbak Bunga itu selama di sana gimana Mbak? Kan diiming-imingnya gajinya besar ya, tapi yang diterima bagaimana? Sangat-sangat jauh lah dari penawaran awal. Yang awalnya diiming-imingin gaji 20 juta, belum termasuk komisi, makan ditanggung, semua ditanggung. Memang benar ditanggung semua, tapi ketika di bulan kedua kita banyak potongan, mulai dari denda keterlambatan, terus denda buang sampah, denda ngecas di kamar, banyaklah mereka buat supaya gaji kita banyak terpotong gitu, secara tidak masuk akal dendanya gitu. Mbak Bunga, kalau suami sendiri gimana? Kalau Mbak Bunga kan sakit, kemudian ada alasan dan kesempatan buat kabur, suami kemudian bisa lepas bagaimana? Suami yang menemani saya di rumah sakit. Nah, dialah yang membantu saya untuk menghubungi pihak KBRI, membantu untuk mengkoordinir bagaimana proses penjemputan kami ke rumah sakit. Suami saya lah yang membantu karena posisi saya pada saat itu kena stroke ringan, jadi tidak bisa ngapa-ngapain lah gitu. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Bunga sudah berani mau berbagi kisah dan juga cerita pengalaman yang dialami oleh Mbak Bunga dan juga suami. Semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak, selamat siang. Selamat siang. Baik, kita juga nanti akan membahas soal judi online usai jeda berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang.
Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, genderang perang melawan judi online sah ditabuhkan. Ya, Satgas Judi Online Rabu siang berkumpul mengadakan rapat koordinasi menyatukan visi pemberantasan judi online. Kasat mata, sepertinya pemerintah serius memerangi judi online, menyusul makin maraknya judi online yang telah memakan korban masyarakat luas. Satgas Judi Online yang dipimpin Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan diperkuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko Minfo, dan Kapolri langsung bekerja. Rabu siang seluruh menteri terkait berkumpul mengadakan rapat koordinasi menyatukan visi pemberantasan judi online. Dalam rapat koordinasi, semuanya sudah bertemu untuk kita berjalan di satu rel sehingga sudah tidak ada lagi yang namanya ego sektoral. Semua berpikir satu untuk mengefektifkan, mensukseskan judi, pemberantasan judi online tersebut. Dan genderang perang melawan judi online pun sah ditabuhkan. Kementerian Koordinator Polhukam yang menggandeng PPATK dan OJK telah memblok 5.000 rekening judi online untuk ditindak secara hukum. Pemerintah hingga saat ini bahkan sudah menutup lebih dari 2 juta website judi online. Data dari PPATK, setidaknya periode Januari hingga Maret 2024, transaksi judi online mencapai 100 triliun rupiah. Angkanya mencapai 600 triliun rupiah jika digabungkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan laporan PPATK bahwa ada 4.000 sampai dengan 5.000 rekening yang mencurigakan dan sudah diblok. Tindak lanjutnya adalah PPATK segera melaporkan ke penyidik Bareskrim Polri. Walaupun PPATK juga memiliki wewenang untuk membekukan selama 20 hari. Setelah dilaporkan kepada penyidik Bareskrim, maka penyidik Bareskrim juga akan membekukan rekening tersebut dan memiliki waktu 30 hari untuk mengumumkan terkait pembekuan rekening tersebut. Tentu saja rencana ini spektakuler dan sangat dinantikan masyarakat pada hasil akhirnya. Mengingat judi online telah memicu naiknya tingkat kriminalitas di masyarakat. Kasus Polwan yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur karena kesal, sang suami kerap menghabiskan uang belanja akibat kecanduan bermain judi online, hanyalah satu dari sekian banyak kasus permasalahan keluarga yang diakibatkan oleh judi online. Kini masyarakat menaruh harapan terhadap Satgas Judi Online yang ditunjuk Presiden. Akankah Satgas memenangkan pertempuran melawan judi online? Tim TV One mengabarkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pihaknya tengah menyiapkan aturan mengenai sanksi bagi aparatur sipil negara atau ASN yang terlibat judi online. Menurutnya pembahasan perihal sanksi bagi ASN yang terlibat judi online akan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan, termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpan RB, Badan Kepegawaian Negara hingga Komite Aparatur Sipil Negara atau KASN. Ya harusnya ada, tapi saya perlu bicarakan dengan, kalau bicara ASN ini kan bukan hanya Mendagri, ya. Mendagri ini hubungannya terutama ASN di daerah. Kalau ASN di tingkat pusat kan Mendagri nggak terkait. Perlu bicarakan dengan Kemenpan RB, Badan Administrasi Kepegawaian Negara BAKN, ya, dengan KASN, Komite ASN ya yang independen. Kita harus duduk bersama. Nanti saya akan minta Sekjen untuk duduk bersama kira-kira untuk sanksi apa diberikan sesuai aturan undang-undang untuk memberikan efek jera.
Pemirsa, judi online yang semakin mewabah di masyarakat tak memandang golongan. Seperti salah satu driver ojek online, Ganjar, yang setiap harinya masih kecanduan judi online meskipun dirinya mengaku sangat ingin berhenti. Seperti inilah suasana di salah satu pangkalan ojek online di kawasan Lodaya, Kota Bandung, Jawa Barat. Ganjar, salah satu korban judi online, mengaku awal mula terjun ke dunia judi online karena lingkungan di sekitarnya yang juga mempertaruhkan uang hasil ngojeknya untuk dilipat gandakan. Kebahagiaan sesaat yang didapatkan saat terlipat gandakan uangnya membuat Ganjar kecanduan untuk terus bermain slot. Meski keluarganya mengetahui, Ganjar tetap saja bermain. Kecanduan judi online membuat ia dibuat buta. Ganjar terpaksa meminjam uang mulai dari rekannya hingga ke aplikasi pinjaman online. Kebetulan pas pertama coba saya langsung menang, Pak. Waktu itu ya nominalnya di atas 1 juta lah. Dengan modal yang kecil. Di situ makin tertarik, makin terus mencoba dan sampai sekarang masih bermain juga. Oh, masih bermain? Iya. Betul, Pak. Ada niatan untuk berhenti kan? Pengen sebenarnya. Soalnya kalau saya balik lagi dihitung-hitung, kebanyakan kalahnya sih sebenarnya. Wacana bantuan sosial bagi korban judi online bagi Ganjar sangat setuju. Namun, bantuan tersebut bisa disalahgunakan, bahkan bisa dijadikan modal untuk kembali bermain judi online. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Pemirsa, kualitas udara Jakarta kembali memburuk pada Kamis pagi. Bahkan tingkat polusi udara di Jakarta ini berada terburuk kedua di dunia. Informasi akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Seperti yang tadi di opening nih, kita sudah singgung ya, pada saat perjalanan saya dari rumah menuju ke Kuningan, Jakarta Selatan ini, saya sudah sempat mengira kalau ini akan hujan, makanya sudah siap-siap bawa payung. Tapi ternyata ini malah bukan tanda-tanda hujan. Begitu, karena ternyata ini kualitas udara Jakarta kembali memburuk, pemirsa, pada Kamis pagi. Bahkan tingkat polusi udaranya ini berada di peringkat kedua di dunia terburuk. Berdasarkan data dari situs pemantau kualitas udara IQR, tingkat polusi udara Jakarta dikategorikan tidak sehat dengan indeks kualitas udara mencapai 152 AQI/US. Atas kondisi ini, masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker, menyalakan penyaring udara, menutup jendela dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Kemarin, Jakarta bahkan kembali menempati posisi ketiga sebagai kota dengan kualitas udara terburuk di dunia. Sementara hari ini kualitas udara di Jakarta menjadi yang terburuk kedua di dunia setelah Kampala, Uganda, dan Addis Ababa, Ethiopia. Terkait itu, PJ Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menyebut kebanyakan negara di dunia sedang mengalami masalah yang sama. Persoalan polusi udara ini tak hanya dialami Jakarta saja. Polusi udara, Pak, di Jakarta kan kemarin tertinggi, Pak, di dunia ini, Pak. Itu antisipasinya gimana, Pak? Ya, pertama memang dunia begitu ya. Semua polusi, tetapi DKI kan ada water mist, nanti ada pembatasan kendaraan, uji emisi. Itu cukup ya. Oke, cukup. Terima kasih. Atas kondisi ini, masyarakat dianjurkan untuk mengenakan masker, menyalakan penyaring udara, menutup jendela dan menghindari aktivitas di luar ruangan. Tim TV One mengabarkan. Ya, lantas seburuk apa sih sebetulnya kualitas udara di Indonesia, khususnya di Jakarta? Kita langsung tanyakan kepada co-founder dari Nafas Indonesia, ada Mas Piotr Jakubowski. Selamat siang, Mas Piotr. Selamat siang, teman-teman. Terima kasih diundang hari ini. Baik, Mas Piotr, mungkin bisa langsung diberikan ya data atau analisa terbaru saat ini kondisi kualitas udara di Jakarta seperti apa, Mas? Katanya kualitas udara terburuk kedua di Indonesia.
Ya, memang rankingnya bisa ganti dari saat ke saat. Ya, memang polusi udara sekarang kita masuk yang namanya musim, bukan musim kemarau, tapi musim udara yang buruk. Di mana memang di luar kondisi sumber-sumber polusi udara yang memang tinggi di sekitar Jabodetabek dan kota-kota yang besar, tapi juga kondisi cuaca dan kondisi atmosfer yang memang tidak kondusif kepada udara yang sehat. Jadi memang kita sudah masuk kepada musim yang ini dan mudah-mudahan musim tahun ini tidak sepanjang tahun lalu di mana polusi udara yang buruk itu memang terjadi sampai bulan November. Biasanya musim kemarau itu selesai sekitar September Oktober, tapi tahun lalu ya sampai November Desember. Baik, jadi ini faktor musim juga mempengaruhi kualitas udara di Indonesia juga, Mas? Iya betul, karena ada dua hal di situ. Yang pertama itu memang yang dikatakan Pak Anies kemarin angin per KTP, ya itu benar. Jadi ada yang namanya transboundary pollution atau polusi bawaan dari tempat-tempat yang lain. Jadi memang satu hal yang pengaruh itu arah angin. Jadi polusinya bisa terbawa dari mana? Nah, aku kasih satu contoh, misalnya di kota Jakarta Pusat, di dekat Monas, dekat Istana Merdeka, memang di situ tidak ada pabrik. Pabriknya di luar, tapi polusi dari pabrik bisa kebawa angin ke tengah kota. Jadi di dalam musim kemarau apa yang terjadi di luar gantinya arah angin, yang kedua yang terjadi itu kencangnya angin bisa jadi lebih lemah. Artinya anginnya kadang-kadang tidak ada sama sekali. Nah, kalau anginnya tidak ada, itu memang polusi yang kita memproduksi di dalam kota tidak bisa dibawa ke tempat yang lain. Jadi dari situ kita mengalami hari-hari di mana kondisi polusinya tinggi sekali. Oke, tapi Mas, ini kan tadi dikatakan bahwa ternyata cuaca ataupun musim ini juga mempengaruhi kualitas udara begitu. Kalau dibandingkan di waktu musim hujan, ini kondisinya apakah kualitas udara khususnya di Jakarta ini masih masuk kategori terburuk juga? Masih kualitas udara yang tidak bagus atau sebetulnya seperti apa, Mas? Di musim yang hujan, gara-gara ada banyak angin dan kadang-kadang ada angin yang kencang banget, ya memang kualitas udaranya lebih bagus. Nah ini adalah kayak dilema antara masalah polusi udara ini karena tidak selama setahun penuh polusinya tinggi. Kenapa? Karena ya ada waktu di mana anginnya lemah dan ada waktunya di mana anginnya kencang banget. Di saat yang itu kualitas udara yang bagus bukan artinya sumbernya sudah tidak ada. Sumbernya masih ada di situ, tapi memang anginnya membawa polusi udara ke tempat yang lain. Jadi mungkin kalau ada satu tambahan ya, bukan hanya angin yang tidak ber-KTP, tapi angin yang tidak berpaspor. Karena polusi udara bisa dibawa bukan antara satu kota ke kota lain, tapi bisa dibawa antara satu negara ke negara yang lain juga. Mas, tapi sebetulnya polusi udara ini selain karena kiriman polusi dari sekitar kota misalnya begitu, apalagi sih yang menjadi penyumbang terbesar? Apakah juga kendaraan ini jadi berapa persen sumbangan polusinya dari kendaraan bermotor? Nah, jadi kalau kita melihat persentasenya itu memang susah dikalkulasikan karena memang daerah-daerah tertentu mempunyai sumber polusi yang rankingnya beda. Aku kasih satu contoh, misalnya di Jakarta Utara itu ada pelabuhan yang lumayan gede. Jadi ada kemungkinan bahwa di Jakarta Utara sumber utamanya bisa jadi pelabuhan dan aktivitas di sekitar pelabuhan itu. Nah, di Jakarta daerah Depok ada banyak pabrik semen. Nah, itu ada kemungkinan bahwa pabrik semen itu menjadi sumber terbesar di daerah situ. Nah, itu bukan artinya kendaraan tidak jadi ada sumber yang lumayan penting juga dari kalkulasi ini. Tapi memang ini kita nggak bisa ngelihat bahwa sumbernya nomor satunya apa. Karena polusi udara adalah masalah sistemik. Sumbernya bisa datang dari kendaraan, bisa jadi datang dari pabrik, bisa datang dari perindustrian, dari PLTU, bisa datang juga dari bakar sampah, bisa datang juga dari
tukang sate. Memang tukang sate itu adalah sumber polusi Apalagi udara. habis Idul Adha ya, Vena ya kemarin. Bakar-bakar ya. Iya. Memang polusi udara yang terjadi hari Senin itu kita bisa confirm itu bukan asap opor, itu bukan asap sate kambing, itu memang asap polusi udara yang dari pembakaran sampah. Oke, Mas Piot, ini kan kita mau ya semakin hari, semakin bulan, semakin tahun kita bisa belajar dari masalah-masalah yang sudah kita temukan begitu. Kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Mas Piot, mengenai kualitas udara di Jakarta khususnya, ini seperti apa? Apakah semakin membaik walaupun memang masih dalam kategori kualitas udara yang buruk, atau bagaimana, Mas? Atau malah lebih buruk begitu dibandingkan tahun sebelumnya, Mas Piot? Kalau dilihat dari rata-ratanya itu juga susah dibandingkan karena balik lagi ada faktor cuacanya. Jadi misalnya tahun ini bulan Februari dan Maret itu banyak hari yang udaranya sehat karena di sekitar Australia ada banyak siklon yang memang membawa angin yang kencang banget kepada Jawa, Pulau Jawa dan kepada Indonesia. Yang tahun sebelumnya di 2023 itu tidak terjadi. Jadi kalau kita lihat dari apakah secara rata-rata naik atau kita bandingkan dengan tahun yang lalu, itu lumayan susah. Nah, kalau kita melihat dari riset UI, beberapa tahun yang lalu ada salah satu studi yang highlight bahwa di tahun 2030 polusi udara di Jakarta ada kemungkinan naik sampai 50%. Itu adalah studi dari Universitas Indonesia. Jadi memang salah satu rekomendasi kita kepada pemerintah adalah mari kita membangun kayak long term plan yang memang bisa udah memulai tantangan yang di depan kita yaitu adalah gimana kita bisa mengurangi sumber polusi udara dan mengurangi polusi udara yang ada di sekitar kita. Oke, mudah-mudahan segera ada penanganan serius ya, baik itu dari pemerintah maupun masyarakat itu sendiri ya, untuk bisa aware begitu sama-sama kita jaga udara di sekitar kita, kualitas udara kita agar semakin membaik. Terima kasih banyak Mas Piot atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Selamat siang Mas Piot. Terima kasih. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Indeks kualitas udara Jakarta menunjukkan tingkat polusi yang sangat tinggi. Bahkan Jakarta menjadi kota kedua dengan polusi terburuk di dunia. Ya, tidak sedikit masyarakat yang merasakan dampak buruk bagi kesehatan akibat polusi udara di Jakarta. Ya, pemirsa TV One, per hari ini DKI Jakarta dinobatkan menjadi kota dengan polusi terburuk kedua di dunia. Menurut data dari laman IQ Air, ini menunjukkan bahwa kualitas udara di DKI Jakarta ini indeksnya mencapai di angka 166, di mana angka ini sangat membahayakan bagi kesehatan masyarakat. Dan memang di sebelah saya ini merupakan stasiun pemantau kualitas udara tepi jalan yang berada di titik Bundaran HI, di mana memang sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat hari ini itu terpantau tidak menyala stasiun pemantau kualitas udara tepi jalan. Namun pemirsa, kami akan antarkan pemirsa untuk mengetahui bagaimana pendapat dari para masyarakat yang berdiri ataupun masyarakat yang bermobilisasi di sekitaran Bundaran HI. Ya, Mas Rama, ngerasa nggak sih kan sekarang Jakarta lagi polusi udaranya kedua di dunia terburuk nih. Apa sih ngerasanya kayak gimana nih? Rasanya ya sesak aja, kayak gimana ya? Kurang bagus aja buat kehidupan gitu. Malah sekarang bagusnya di samping-samping ini ditanam-tanamin ini juga bagus. Apalagi sekarang banyak teknologi yang biasanya bahan bakar jadi listrik kayak bis. Apalagi saya waktu itu kan sering pakai transportasi umum kayak bis gitu ya. Jadinya saya setuju banget kalau terbantu banget kalau misalnya adanya bis listrik itu. Saya sih paling kualitasnya udah buruk ya, karena bukan hanya dari segi lingkungannya, tapi dari segi juga transportasi. Misalnya banyak juga hal-hal yang tidak bisa dipungkiri saat ini. Kayaknya harus dikurangi pemakaian kendaraan pribadi deh.
Karena semakin banyak habis COVID, kendaraan sepeda motor sama mobil itu semakin banyak, makin macet dan segala sesuatu. Jadi itu harus diperhatiin. Maunya kendaraan umum, fasilitas umum itu diperbarui dan diperbanyak, itu aja sih. Berdampak nggak sih ke kesehatan diri sendiri? Ya, namanya juga polusi ya pasti berdampak dong. Jadi saya juga kemarin sering sakit pernafasan itu gara-gara itu juga. Nah, jadi memang pas satu COVID itu memang udaranya bagus gitu karena nggak ada kendaraan. Jadi yang sudah lihat bahwa asap kendaraan itu sangat berpengaruh besar bagi begitu. Ngerasa banget Mbak, soalnya panas. Sedangkan kan saya pendatang tuh dari kampung. Nah dari kampung itu rasanya segar, adem, sejuk. Pas datang ke Jakarta, wah rasanya. Ngerasa polusi banyak? Ya gerah gitu, panas gitu Mbak. Ya, pemirsa, begitulah keterangan dari masyarakat yang memang mengeluhkan polusi udara di Jakarta ini yang semakin mengganggu kesehatan masyarakat itu sendiri. Dan memang tadi masyarakat juga memberitahu bahwa alasan mereka untuk menggunakan transportasi umum ini adalah salah satu cara untuk menghindari polusi udara. Demikian laporan saya dari Jakarta, Yunita Dewi, tadi Suendi TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, usai jeda Apa Kabar Indonesia yang akan kembali saat lagi untuk Anda. Pemirsa, aksi sejumlah warga yang menumpahkan karung berisi sampah di halaman rumah warga menjadi viral di media sosial. Ya, peristiwa tersebut ternyata merupakan bentuk sanksi sosial bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Sanksi sosial, Bu. Sampah ibu sanksi sosial, ya mah. Dalam video yang beredar di dunia maya terlihat sejumlah warga menghamburkan sampah di halaman rumah milik warga lainnya. Belakangan diketahui tindakan itu merupakan bentuk sanksi sosial bagi warga yang membuang sampah sembarangan di pinggir jalan kawasan Banyumukti, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Warga mengaku geram dengan ulah si pembuang sampah. Pasalnya, tumpukan sampah di pinggir jalan terus berdatangan meski pengurus RT setempat sudah memasang spanduk tulisan larangan membuang sampah di lokasi tersebut. Kita memberikan tindakan sanksi sosial kepada pelaku pembuangan sampah di area Banyumukti, Desa Cinanjung. Kenapa kita melakukan tindakan seperti itu? Karena warga masyarakat Banyumukti itu sebenarnya sudah geram sejak lama. Setahun lah ada ke belakang, sering banyak sampah di sini. Kita sebagai warga Banyumukti mengambilkan sampah itu membakar, tapi setelah habis ada lagi Pak. Pasca viral, warga pembuang sampah akhirnya meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Terkait video yang viral yang telah membuang sampah di Dusun Banyumukti, Desa Cinanjung, memohon maaf kepada pemerintah Desa Cinanjung, pengurus TPS 3R, Distrik Mukti, Dusun Banyumukti, Desa Cinanjung, karena kehilapan kami membuang sampah di wilayah Dusun Banyumukti. Setelah dimediasi oleh aparat desa setempat, insiden pembuangan sampah sembarangan ini pun berakhir damai. Aparat mengimbau warga untuk menjaga kebersihan desa dengan tidak membuang sampah sembarangan. Dari Sumedang, Jawa Barat, Lutfi Setiaraf Sanjani, TV One mengabarkan. Ya, lalu seperti apa kronologis kejadian warga diberi hadiah sampah? Sudah ada Dede Ukay, Ketua TPS Cinanjung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Selamat siang, Pak Dede. Iya, siang, Mbak. Baik, Pak, ini awal mulanya seperti apa ceritanya kemudian akhirnya para warga dihadiahi sampah sebagai hukuman mungkin ya, sanksi sosial? Iya, betul. Nah, gini jadi kronologis awalnya. Nah, kebetulan kita kan pasang baligo teh bukan baru yang pertama kali gitu. Ini udah hampir yang kelima kali. Nah, kebetulan di lokasi tersebut banyak sekali timbunan-timbunan sampah liar gitu. Sementara di daerah kami terutama di Dusun Banyumukti, Desa Cinanjung sudah diadakan TPS 3R gitu. Jadi
acuan kami, warga kami sendiri, RW kami, dusun kami sendiri membuang sampah dengan iuran atau segala macam. Sementara ini warga dari lain gitu enaknya saja gitu. Oke. Lantas Iya, Mbak. sebelumnya itu, sebelum pada akhirnya diberikan sanksi sosial, dikembalikan sampahnya ke pemiliknya ini, gimana cara tahu pemilik-pemiliknya ini siapa saja, Pak Dede? Nah, itu kebetulan kita kan dicari dari alamat. Pas kebetulan ada resi paket, Mbak, bekas resi paket. Nah, kebetulan kita buka, terus kita dokumentasikan juga alamat tersebut. Nah, kita koordinasi sama PRW kita. PRW ini udah ketahuan nih yang buang sampah. Gimana? Ya udah, kita habis nor kembalikan aja ke rumahnya. Alamatnya kan jelas gitu. Tapi dengan satu catatan, kita koordinasi dulu sama pengurus setempat gitu. Ya RT lah kita. PRW juga ikut ke sana, RW kita. Terus kita koordinasi dulu sama RT setempat, Pak, maaf, tahu alamat ini benar warga Bapak. Nah, kebetulan si Bapak RT-nya mengiyakan, oh ya betul, ini warga kami katanya, gitu. Yang mana Pak rumahnya? Jadi kita nggak langsung eksekusi atau buang atau enggak gitu, tetap kita ikuti prosedur lah gitu, ibaratnya gitu. Nah, ketemulah alamat kita tersebut dengan ditunjukkan sama Pak RT. Ya kita ketok dulu pintu, sesuai yang ada di video, ketok pintu. Kita tanyain, Teteh, benar nggak ini alamat Teteh, atas nama Teteh? Oh iya betul lah, emang ada apa? Oh maaf Teteh, ini saya akan mengembalikan sampah yang Teteh buang ke lokasi saya gitu. Kebetulan itu beda desa, Mbak. Iya. Oh si Tetehnya, reaksi dari warga yang setelah dikembalikan sampahnya itu seperti apa Pak? Marah kah atau bagaimana? Enggak, jadi kita jelasin dulu, Teteh buang enggak katanya. Yang benar, nggak mungkin alamat Teteh bisa terbang ke alamat saya gitu, kalau memang nggak ada yang buang gitu Mbak. Nah kebetulan, oh ya mungkin itu suami saya sambil berangkat kerja, dibuanglah ke sana. Oh ya berarti Teteh lah intinya rumah ini gitu. Nah kita baru lah turunin sampahnya sini sebagai sanksi sosial gitu. Nah setelah diturunin itu semua, kita bilang ke si Teteh, andainya Teteh nggak terima atau suami Teteh nggak terima, kami tunggu klarifikasi datang ke wilayah kami RW 3 di Banyumukti gitu. Nah kita ditunggu-tunggu sampai akhirnya kita klarifikasi di desa mungkin 3 hari lah kalau nggak salah dari viralnya itu. Nah kita baru ketemu di sana, klarifikasi, mediasi dengan aparatur desa setempat, sama desa Tanjung Sari juga, kepala desanya sama camat, sama polsek gitu ya. Akhirnya kita ini gitu berdamailah dengan satu catatan, si Tetehnya nggak akan membuang sampah lagi sembarangan gitu. Oke. Ya. Oke, sudah berdamai dengan warga-warga tersebut. Tapi langkah ke depannya akan dilakukan Pak Dede untuk kemudian menghindari adanya warga yang membuang sampah di lokasi ini apa? Ya kita terus berusaha untuk menjagalah minimal lingkungan dusun kami atau desa kami gitu. Untuk bersih ya kita dengan berbagai cara, kita mungkin lebih perbanyak lagi baligo gitu atau pemacam apa gitu. Ya, CCTV atau apalah gitu yang bisa buat efek jerak gitu. Soalnya kalau kita biarkan atau nggak ada edukasi atau sanksi sosial ya gitu Bu, Mbak. Soalnya ini kebetulan udah hampir setahun lebih gitu pembuangan sampah liar tersebut. Baik, semoga ini sanksi sosial yang diberikan oleh pihak TPS ini membuat jera ya para masyarakat yang sering membuang sampahnya sembarangan. Terima kasih Pak Dede Ukay, Ketua TPS Cinanjung telah berbagi informasi dan bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu Pak, selamat siang. Ya pemirsa, komplotan curanmor yang menggunakan jaket ojek online kembali beraksi. Ya, mereka mengincar sebuah sepeda motor yang terparkir di depan rumah di wilayah Regol, Kota Bandung, Jawa Barat.
Inilah detik-detik pelaku curanmor yang hendak mencuri motor yang terparkir di depan rumah. Komplotan ini melancarkan aksinya pada pagi hari di Gang Disan, Balong Gede, Regol, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi itu terekam CCTV warga. Meskipun sudah berusaha membobol komplotan curanmor itu, gagal mengambil motor itu. Menurut warga, aksi tersebut diketahui saat korban yang hendak pergi bekerja, namun motor dalam keadaan tidak seperti biasanya. Saat kejadian, kondisi di sekitaran kawasan itu sedang sepi. Karena kesulitan membobol kunci motor, akhirnya motor itu gagal dan ditinggalkan oleh pelakunya. Apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Usaha sampingan berjualan untuk membantu perekonomian mereka. Usai bertugas di Koramil Panggang, Sertu Sarijo bergegas pulang mempersiapkan barang dagangannya. Anggota Kodim 0730 Gunung Kidul ini berjualan sate kronyos keliling di jalur Jalan Lintas Selatan di Kretek, Bantul, Yogyakarta. Sejak tahun 2017, Sarijo dibantu istri memulai usaha sampingan berjualan sate kronyos. Usaha ini dilakukan untuk menambah penghasilan keluarga sekaligus mempersiapkan masa purna tugasnya. Saat ini, Sertu Sarijo sudah mempunyai tempat jualan tetap. Padahal sebelumnya ia berjualan dengan berkeliling. Sate kronyos milik Sarijo ia beri nama Sate Kronyos Mantan Kopral. Ia berjualan sate dari pukul 4 sore hingga pukul 8 malam. Dalam satu hari, Sertu Sarijo mampu menjual 300 hingga 500 tusuk. Dari usahanya ini, ia mampu menghasilkan uang tambahan sekitar 4 juta hingga 7 juta rupiah per bulan. Saya nggak mau, yang penting kita nggak nyuri. Ini usaha pribadi, alhamdulillah halal, terus buat keluarga, gitu. Pembeli sendiri tahu nggak sih Pak kalau Anda itu anggota TNI gitu? Awal-awal sih enggak. Awal-awal belum pada tahu, tapi lama-lama pelanggan 1, 2 tahu. Sebagian pelanggan menyukai sate kronyos buatan Sertu Sarijo, bahkan menjadi primadona bagi sebagian orang yang sering nongkrong di jalur Jalan Lintas Selatan Bantul. Waktu nyobain benar-benar yang rasanya mungkin dari bumbunya ya, perbedaan dari bumbunya yang dia bikin nggak ada amis sama sekali, terus yang aku rasain gurih, wangi bumbu itu sendiri, ada manis, gurih, pedas, pokoknya perfect. Dari Bantul, Yogyakarta, Santosa Suparman, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa. Ini ada sebuah kedai sate kambing di Pati, Jawa Tengah yang menyajikan menu spesial berupa tongseng kepala kambing. Ya, menu berbahan kepala kambing muda yang dimasak menggunakan rempah-rempah khas Jawa ini memiliki karakter rasa yang lembut, empuk, dan gurih. Ada olahan tongseng istimewa yang bisa ditemui di Pati, Jawa Tengah. Tongseng yang satu ini berbeda dengan tongseng pada umumnya. Tongseng yang disediakan oleh salah satu kedai sate kambing legendaris di Pati ini menyediakan menu spesial berupa tongseng kepala kambing. Olahan tongseng kepala kambing memiliki karakter rasa yang lembut, empuk, dan gurih. Tongseng dimasak menggunakan bumbu rempah-rempah khas Jawa. Untuk membuatnya, daging kepala kambing yang sudah dimasak dipotong kecil-kecil. Selanjutnya, bumbu-bumbu yang sudah dipersiapkan ditumis di wajan. Daging kepala kambing yang telah dipotong lalu dicampurkan dengan bumbu dan diaduk hingga merata. Agar lebih gurih, kuah dicampur dengan bumbu rempah-rempah khas Jawa. Setelah matang, tongseng siap untuk dinikmati.
Yang menarik, tongseng kepala kambing tidak memiliki bau perengus khas kambing. Ini rasanya agak berbeda Mas ya, kan biasanya kalau kambing kan ada perengusnya, ini nggak ada perengusnya, terus bumbunya itu merasuk ke dalam itu, enak gitu rasanya. Gimana tadi kok bisa sampai sini? Ceritanya gimana? Oh ini kan biasanya saya kan di Tangerang, ini mudik ke Pati. Biasa saya kan lihat info-info di medsos itu, ternyata di daerah Gabus ini rame tentang gulai tongseng kepala kambing ini Mas. Satu porsi tongseng kepala kambing bisa dinikmati mulai dari Rp35.000 per porsi hingga Rp160.000 untuk satu kepala kambing utuh. Dari Pati, Jawa Tengah, Abdul Rohim, TV One mengabarkan. Dan kami masih akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Paham buat orang yang kurang paham. Pemirsa, aksi brutal salah sasaran hingga menewaskan bos rental di Desa Sukolilo, Kabupaten Pati menjadi viral di dunia maya. Hingga sejumlah pihak menyuarakan kritik pedas, bahkan memberikan stigma negatif seperti kampung penadah yang dialamatkan netizen untuk Sukolilo. Buat orang yang kurang paham. Aksi brutal yang dilakukan sejumlah warga Sumber Soko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini menyebabkan seorang bos rental bernama Burhanis meninggal dunia. Sedangkan 3 orang rekannya mengalami luka parah. Aksi keji warga yang terekam dalam video tersebut menjadi viral dan mendapat respon dari netizen di dunia maya. Desa Sukolilo pun kemudian mendapatkan stigma negatif. Sejumlah keterangan muncul di dunia maya terkait dengan Desa Sukolilo dan beberapa desa lain di Kabupaten Pati yang diduga menjadi kawasan para penadah kendaraan bermotor hasil curian maupun hasil penggelapan. Daerah Pati pun disebut sebagai kawasan yang masuk dalam daftar hitam para pemilik rental kendaraan bermotor. Para pemilik rental kendaraan bermotor di sejumlah daerah juga melakukan aksi solidaritas terhadap kematian tragis sejawat mereka. Semua sudah tahu dan banyak orang tahu bahwa di Pati itu banyak kampung-kampung yang merupakan kampung penadah. Kita harapkan juga untuk Polri mengusut juga mengadakan sweeping di desa-desa itu yang mana tersinyalir bahwa desa itu desa mobil-mobil bodong yang ada. Namun, stigma negatif sebagai daerah penadah kendaraan bermotor curian dan hasil penggelapan ini dibantah oleh sejumlah pihak. Untuk di Ramsa tidak ada hal seperti itu. Jadi, itu hanya opini dari warganet yang menyampaikan karena mungkin kesalahan terhadap apa yang terjadi kasus kemarin di Sukosopo. Seperti itu. Di mana di Sukolilo juga dianggap bahwa di situ adalah sarang bandit. Tentunya kondisi ini kita juga ikut prihatin, tetapi tidak demikian kondisi yang sebenarnya, karena di kita sebenarnya semuanya kondisinya baik-baik saja. Dan saat ini kita dengan seluruh kelompok elemen masyarakat, baik itu tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Pati, kita selalu memberikan komunikasi, kita selalu berkomunikasi dengan baik, berkoordinasi dengan baik agar bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas, sehingga jangan sampai masalah-masalah itu terjadi lagi pada kemudian hari. Meski tak bijak untuk mengeneralisir terkait tindakan penadah kendaraan bermotor hasil curian ataupun penggelapan, serta pemberian stigma negatif terkait suatu daerah, faktanya banyak kendaraan bermotor bodong yang beredar di daerah Pati dan sekitarnya. Imbas kasus tewasnya bos rental di Sukolilo Pati, Polda Jateng bersama dengan Polresta Pati dan Polsek Sukolilo menggelar razia kendaraan di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Kami pun tadi telah melakukan upaya penindakan terhadap beberapa unit roda 2 dan roda 6
berhasil kita amankan 33 unit sepeda motor dan 6 unit kendaraan roda 4. Dari penindakan yang kita lakukan, ada beberapa orang yang kita sementara lakukan pendalaman di Satreskrim Polresta Pati. Sekitar 33 motor dan 6 mobil bodong dibawa polisi hasil dari razia tersebut. Mobil dan motor bodong yang terjaring razia itu kemudian dibawa ke Mapolda Jateng pada Rabu petang 12 Juni 2024. Sejumlah pengungkapan kasus besar terkait Ranmor juga seringkali terkait dengan para pelaku yang berasal dari wilayah Pati dan sekitarnya. Pada awal Januari tahun 2024 lalu, polisi mengungkap komplotan penjual mobil tanpa dokumen legal yang tergabung dalam sebuah komunitas bernama Lengek Squad yang berlokasi di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Polisi menangkap 5 orang tersangka terkait kasus ini. Polisi menyebut mobil-mobil bodong yang diperjualbelikan tersebut adalah hasil tindak pidana fidusia. Polisi menangkap 5 orang tersangka. Polisi juga mengamankan belasan mobil berbagai merek yang merupakan hasil kejahatan tersebut. Modus para pelaku adalah membeli mobil-mobil jaminan fidusia yang belum lunas pembiayaannya. Kemudian, mobil tersebut dijual kembali dengan harga di bawah harga pasar tanpa dokumen yang lengkap. Dari pengumpulan alat bukti ini nanti akan terus berkembang, bahkan kita sudah mengantongi beberapa nama yang nantinya akan terus kita kembangkan. Artinya tidak berhenti sampai pada upaya yang dilakukan 10 orang itu sendiri. Kita sudah berkomitmen untuk kita tuntaskan sampai ke akar-akarnya. Terbukti anggota kita sudah kita melakukan operasi 21 tidak hanya di wilayah TKP Sukolilo. Kita kembangkan ke wilayah Trangkil, kemudian ke wilayah Tambak Kromo, sehingga kita dapatkanlah kendaraan-kendaraan yang 23 motor, 6 mobil dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa kita terus-menerus akan kita teruskan terkait dengan penyidikan ini. Komunitas Lengek Squad memiliki sekitar 30 orang anggota yang telah beroperasi sejak tahun 2017. Para tersangka ini dijerat dengan pasal 481 dan atau 480 KUHP tentang penadah barang curian. Selanjutnya, Polresta Pati telah menangkap 4 tersangka kasus pencurian motor yang akan dikirim ke Timor Leste. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Dan saya Putri Windasari pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.